Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hadir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Kita berdoa kepada Allah ilmu kita bermanfaat, meneguhkan keyakinan kita. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, pandu hati kami, pemikiran kami, paham kami, sikap kami untuk menjadi hamba-Mu yang at-tuqa, merasa takut kepada Engkau dengan ilmu ini, ilmu yang mendekatkan diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita semakin tahu bahwa hidup ini kecil dan sementara ji. Lalu kita manfaatkan waktu dan kesempatan hidup ini untuk sesuatu yang sangat mulia. Oleh Quran menyebutkan liya'budun, untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita berlomba ya. Alhamdulillah ya ikhwa fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di kesempatan kali ini ya, kita akan melanjutkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 perkara pokok di dalam agama kita. 3 Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Usul 3 yang menjadi usul, yakni usuluddin, dasarnya perkara agama ini, yakni masalah marabbuka, siapa Rabb kalian, wa man nabiyuka, siapa nabi kalian, wa ma dinuka, dan apa agama kalian. Ini 3 pembahasan inti di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Masalah Rabb, ilah kita, Rabb kita. Yang kedua, nabi kita. Yang kedua, ad-din, agama kita. Dan ini pertanyaan yang akan dilewati semua manusia di kubur. Semua penghuni kubur akan ditanya 3 hal itu. Maka memahami 3 ini sama dengan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam rumah sesudah dunia ini, rumah yang bernama kubur. Karena itu nanti fitnahnya kubur, ujiannya kubur, dengan 3 pertanyaan besar. Ini soal Pak, soal nanti dalam kubur. Tidak ditanya yang perkara lain, ini 3 pertanyaan. Marabbuka, ya tentu di sini tauhidkan Allah dengan 3 hak utamanya. Kita tauhidkan dalam hal ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma was sifat. Ini 3 hak Allah untuk dipenuhi. Berikan hak Dia, yakni ar-rububiyah, sebagai posisi Rabb, dijadikan Dia sebagai ar-rububiyah. Paling tidak di sini al-Halik, al-Malik, al-Mulk. Dia pencipta, Dia pemilik, Dia penguasa, dan sekaligus al-Murabbi, Dia yang mengatur ini.
Dan ini keyakinan dasar, Pak. Rusak ini, rusak kita punya akidah. Jadi manusia ini harus, ini yang pertama, 86 surah turun sebagai ayat di Mekah. Intinya itu, bagaimana manusia diajarkan siapa Allah Tuhan kalian. Apakah anda sadar bahwa Allah itu pencipta, pemilik, penguasa, dan dia pengatur hidup kita. Artinya kita tidak menghadirkan diri kita sendiri, Allah hadirkan. Kita tidak miliki diri kita, apalagi yang lain. Maka jangan sotak-sotak saya punya, itu cuma istilah di dunia saja. Tapi secara hakiki, kullukum min indillah, semua yang ada pada diri kalian itu miliknya Allah, yang cuma dititipkan kita. Yang kita kalau ada orang meninggal, ya selalu hadirkan itu, inna lillah, semua milik Allah. Dan seharusnya itu tertanam dalam keyakinan kita. Diri kita itu pinjaman, istri kita pinjaman, anak-anak kita pinjaman, Pak. Suami itu pinjaman, sehat itu pinjaman, waktu ini cuma pinjaman, milik Allah semua. Dan harus disadari, kalau milik Allah jangan disalahgunakan, jangan disia-siakan. Ayat-ayat Makkiyah 86 surah itu, Pak, hampir turun untuk mengajarkan itu. Selebihnya 28 surah itu ayat-ayat Madaniyah, itu mempertegas saja bagaimana teknis melakukan ketaatan itu dalam pembahasan tentang hukum-hukum. Dan ini Nabi, sahabat, Pak, dimuliakan oleh Allah karena ini ilmu yang mereka ketahui pertama. Nabi, sahabat menjadi kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Pondasi hidupnya ini, saya sadar saya ini milik Allah, seluruhnya itu milik Allah, digenggam oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Tidak ada kita punya, semua hadir dalam keadaan tangan kosong, kembali pula dalam keadaan tangan kosong, tidak ada apa-apa. Karena itu kita harus siap menyerahkan ketika Allah meminta dalam bentuk nanti zakat, dalam bentuk nanti jihad, dalam bentuk apa yang Allah wajibkan buat kita, karena akadnya bukan kita punya. Ya, insyaallah jamaah sekalian, nah, itu tadi ayat yang dibaca waktu sholat maghrib. Itu manusia yang berhasil mempraktekkan itu, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia sukses, anak hampir 100 tahun ditunggu, Ismail. Tapi begitu Allah perintahkan dengan kode isyarat halus saja, diperintahnya itu pun dalam mimpi saja, anaknya, karena dia yakin ini milik Allah, dititip saja. Lamanya ditunggu baru hadir. Hampir 50 tahun Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas solihin, titipkan anak yang soleh. Begitu dikasih tugas, bawa ini anakmu dari negeri yang subur, mewah, kaya di Palestina, tinggalkan itu, bawa kemana? Kering, gersang, gairu zizar inda baitikal muharram, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Ibrahim tidak membantah, dia siap, karena Allah al-murabbi, Allah adalah pengatur, dia perintahkan, siap. Begitu sampai anaknya di tempat, disuruh tinggalkan, pergi. Hadza min amri rabbi, ini urusan Allah. Ketika istrinya mengatakan, ya wahai suamiku, kemana? Hal hadza min rabbik, apakah ini perintah dari Allah, ini urusan dari Allah? Nah, hadza min amri rabbi,
Ini urusan Allah. Sami'na wa ta'na tidak ada. Istri pun mengatakan, ya kalau ini perintah Allah, pergi makin. Tidak mungkin Allah sia-siakan di sini. Ini orang-orang tertanam jemaah sekalian, bahwa ridha Allah itu adalah tidak bisa ditawar-tawar. Jangan memberi ruang untuk berkomentar. Kalau Allah mengatakan iya, sami'na wa ta'na, dan ini jihad pada diri kita, melawan diri kita sendiri sekalian.